pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan oleh para reviewer seperti itu, sehingga kami latih. Kalau misalnya ada mahasiswa yang tidak terbiasa menyampaikan paparan, itu akan terlihat Bapak Ibu. Entah itu terlihat grogi atau terlihat nanti menghafalkan, terlihat membaca. Nah, ini yang ingin saya baca dari gestur teman-teman mahasiswa. Nah, mudah-mudahan nanti nanti ini di sesi terakhir kita nanti saya akan banyak menyampaikan review dari proposal. Mungkin tidak semuanya, hanya beberapa proposal. Di sini nanti saya juga akan menunjukkan sedikit dulu beberapa review yang perlu nanti ditekankan agar nanti ke depan bisa lebih peka. Saya yakin kalau ini sudah dibaca oleh dosen pembimbing, ini juga nanti akan jauh lebih baik ya komponen itu. Dan mudah-mudahan kalau misalnya nanti kami review, bukan berarti proposal itu jelek, bukan berarti maksud review tersebut adalah mengulik ya kekurangan dari proposal, tetapi kita berusaha belajar bersama. Jadi nanti yang proposalnya saya ulik, yang saya bedah itu mudah-mudahan itu bisa diterima dengan keterbukaan, dengan lapang dada, ya, agar nanti supaya ada perbaikan di sana. Yakinlah bahwa pembaca kedua, pembaca ketiga, pembaca keempat itu jauh lebih jeli dibandingkan oleh penulis pertama. Ya, penulis pertama itu kadang berasumsi bahwa ini proposal saya sudah yang terbaik begitu. Tetapi belum tentu bagi pembaca kedua, ketiga, dan keempat. Ya, oleh karena itu nanti keterbukaan, keberterimaan terhadap feedback itu yang kita butuhkan. Kita berlatih untuk menerima itu nanti saudara mahasiswa, nggih. Itu yang selalu saya tekankan kepada mahasiswa. Bahkan mahasiswa-mahasiswa saya ketika saya coaching itu bahasanya jauh lebih pedas begitu. Insya Allah nanti mudah-mudahan bahasa saya di sini tidak pedas supaya tidak mengurangi motivasi mahasiswa. Ya, pedas yang saya sampaikan di sini adalah tegas ya, tegas bukan pedas yang making the students down, begitu, tidak membuat atau membuat mahasiswa menjadi down, tetapi constructive feedback ya, feedback atau umpan balik yang membangun yang saya berikan. Tetapi memang kadang saya harus membuat ketegasan karena mahasiswa-mahasiswa yang saya bimbing biasanya adalah mahasiswa yang sudah jadi, sehingga saya hanya ingin memantik kepekaan mereka terhadap apa yang ditulisnya. Itu. Jadi nanti mudah-mudahan mahasiswa yang di sini mendapat insight, mendapat best practice, mendapat masukan ya dari apa yang sudah ditulisnya. Oke, sebelum masuk ke sana, izinkan saya untuk share screen terlebih dahulu. Judul kita pada sesi kali ini adalah strategi lolos hibah kompetisi mahasiswa. Kalau saya melihat dari sub data sharing, sebentar Bapak Ibu ada telepon masuk.
Baik, mohon maaf. Jadi hari ini kita akan membahas tentang strategi lolos hibah kompetisi mahasiswa. Tadi kalau saya lihat subkategori dari kegiatan data sharing untuk program yang di bawah PIC Pak Cacap adalah tentang ini ya, pelatihan dan pendampingan kegiatan kemahasiswaan dalam kewirausahaan dan pembuatan hibah kompetisi. Sehingga di sini saya orientasinya adalah hibah kompetisi yang khusus kewirausahaan. Jadi nanti kalau misalnya katakanlah akan digunakan untuk kegiatan katakanlah PKM yang kewirausahaan, maka nanti menyesuaikan. Kurang lebih hampir sama ya. Kalau kita bicara strategi lolos hibah, ini saya berikan secara umum, hanya saja untuk poin-poinnya ini saya mengikuti tentang hibah kompetisi untuk kewirausahaan baik itu KPMI maupun ASMI dan PWMI. Nah, ini nanti yang barangkali mahasiswa perlu tahu ya, khususnya untuk pelaksanaan kegiatan MBKM. Jadi kegiatan yang tadi saya sebutkan ada KBMI, kemudian ASMI dan PWMI ini bisa nanti diikut sertakan di dalam kegiatan MBKM dan itu nanti bisa direkognisi ke dalam mata kuliah. Jadi ini peluang yang bagus buat mahasiswa ya. Jadi nanti monggo silahkan nanti diikuti di kalau tahun ini sudah berjalan programnya, mungkin bisa di project ya untuk tahun yang akan datang. Mohon maaf Pak Caca, sudah bisa melihat paparan saya, Nje? Sudah, Pak. Oke, baik. Jadi strategi yang pertama harus dilakukan adalah kuasai dulu panduan hibahnya, ya, dilihat terlebih dahulu, ya, karena setiap hibah itu berbeda, ya, panduannya. Jadi nanti dibaca terlebih dahulu, misalnya orientasi program yang diminta itu apa. Kalau misalnya di sini untuk kegiatan KBMI itu orientasinya adalah ide. Jadi mahasiswa beride dulu, menyampaikan gagasan terlebih dahulu. Kemudian dari gagasan tersebut nanti kira-kira melakukan prosesnya seperti apa. Itu yang nanti harus dibahas di dalam proposalnya. Termasuk hasil usahanya itu apa. Jadi nanti komponen-komponen itu yang harus ada ya. Jadi masing-masing panduan itu berbeda sehingga perlu dikuasai. Jadi teman-teman mahasiswa harus familiar dengan panduannya. Lalu apalagi? Pahami tujuan dan manfaat dari program tersebut. Kemudian baca dengan seksama persyaratan programnya. Ya, misalnya ada batasan semester apa tidak sebagai peserta. Katakanlah kalau kegiatan KBMI ya itu ada misalnya peserta minimal semester berapa ya. Itu nanti harus dipenuhi. Jangan sampai tidak. Artinya ketika nanti butuh keanggotaan ya keanggotaannya itu harus memenuhi persyaratan tersebut ya. Kalau diminta semester 5 ya usahakan cari yang semester 5. Kemudian kalau misalnya diminta lintas prodi, cari yang lintas prodi. Jangan orientasinya hanya dengan teman dalam satu prodi. Kemudian kalau diminta untuk menyertakan surat rekomendasi dari pemimpin perguruan tinggi atau mungkin surat tugas atau SK, nah nanti juga disertakan ya. Nah, ini yang perlu dipahami terlebih dahulu oleh teman-teman mahasiswa. Jadi biasanya mahasiswa asal membuat proposal itu kadang tidak membaca dengan teliti, tidak membaca dengan seksama. Nah, tugas Bapak Ibu dosen pembimbing adalah memastikan mahasiswa ini sudah mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ditentukan di dalam panduan. Jangan hanya mengatakan ini sudah sesuai panduan kan begitu. Jadi kita harus kadang cross check Bapak Ibu. Jadi saya memiliki pengalaman yang sama. Jadi saya mengatakan kepada mahasiswa saya, ini sudah kamu sesuaikan dengan template atau sudah sesuaikan dengan panduan atau belum? Sudah Pak, begitu ya. Ternyata setelah kita koreksi ada beberapa poin yang kurang. Nah ini yang tugas kita sebagai dosen pembimbing harus memberikan arahan, harus memberikan atau memastikan bahwa seluruh komponen yang harus ada di dalam proposal itu sudah terpenuhi.
Nah, ini barangkali kalau tahun ini belum ada yang lolos atau belum ada yang mengikuti kegiatan KBMI, ASMI, dan PMWE ini, maka PWMI ya, maksud kami. Nah, maka silahkan Bapak Ibu nanti kalau ada informasi ini bisa menginformasikan kepada mahasiswanya, ya, menginformasikan kepada mahasiswanya. Kemudian mahasiswa juga harus selalu update ya, harus selalu update informasi. Ya. Karena informasi ini bisa didapatkan secara online di internet, di Kemdikbudristek ya. Jadi nanti silahkan selalu cari informasi ini. Saya yakin dari Kemdikbudristek sudah menyampaikan informasi-informasi ini itu ke universitas-universitas baik PTS maupun PTN di seluruh Indonesia. Jadi saya yakin tidak akan pernah ketinggalan untuk mendapatkan informasi ini. Oleh karena itu nanti memastikan bahwa informasi ini bisa dijangkau mahasiswa itu seperti apa. Nah, untuk KBMI ini fundingnya 25 juta per usaha, jadi nanti ini cukup angka ini cukup fantastis untuk ukuran mahasiswa. Jadi ini peluang yang sangat bagus ya teman-teman mahasiswa, nanti harus diikuti. Nah, kategori usaha yang bisa masuk ke kegiatan ini apa? Yaitu usaha yang bukan digital. Ya, bisa berupa usaha makanan dan minuman, mungkin kalau di Jawa sekarang banyak boba itu ya. Nah, mungkin barangkali di Buton bisa menciptakan boba khusus dengan misalnya bahan yang paling mungkin yang hanya ada di sana. Nah, itu bisa ya. Mungkin jenis bobanya ya nanti bisa dipasarkan. Atau mungkin jasa dan perdagangan, industri kreatif, produksi atau budidaya serta teknologi terapan. Yang jelas ini bukan usaha digital. Nah, satu perguruan tinggi hanya diperkenankan mengusulkan 20 proposal. Artinya apa? Dari pihak pusat ya, kalau misalnya ini ada PIC-nya atau mungkin Pak Cacap ya yang barangkali bertugas sebagai PIC untuk kegiatan hibah mahasiswa, maka harus betul-betul dilihat ya, harus betul-betul apa direview ya proposal mahasiswa sebelum proposal-proposal tersebut dikirimkan ke pusat. Nah, biasanya kami melakukannya seperti itu. Jadi kami menerima banyak proposal yang masuk, kemudian nanti kami akan lihat satu persatu, kita cermati bersama dengan beberapa tim, kemudian kita lihat mana sih yang potensi bisa lolos, yaitu yang kemudian kita coba berikan banyak masukan. Semuanya kita beri masukan terlebih dahulu ya. Kita ada reviewer lintas jurusan, lintas fakultas yang kemudian saling mereview, saling memberikan penilaian. Nah, by system ya. Nanti dari sistem tersebut nanti akan dilihat ya. Nah, nanti 20 terbaik itu yang nanti akan diusulkan. Ya. Nah, ini yang barangkali nanti perlu disiapkan tim-tim itu sehingga nanti pekerjaan review, pekerjaan penilaian itu bisa dikerjakan dengan baik. Kemudian yang ASMI, Akselerasi Startup Mahasiswa Indonesia. Ya, ini karena saya jarang berinteraksi dengan mahasiswa, ini ada berapa mahasiswa, ini sudah banyak mahasiswa. Sekarang saya tanya, di antara mahasiswa di sini, apakah ada yang sudah pernah membangun startup? Boleh typing, boleh resen. Coba. Ada yang pernah? Mungkin dari Bapak Ibu dosen, apakah ada mahasiswanya yang sudah mendapatkan pendampingan untuk startup selama ini? Ada? Belum Pak, di sini belum. Belum ada ya, belum ada. Oke, mungkin mulai hari ini nanti dipikirkan ya kira-kira kalau ada yang mahasiswa yang suka dengan teknologi, kemudian suka dengan web design, suka dengan pengembangan mobile app, silahkan nanti coba mendesain sebuah ide gagasan yang menarik, tetapi nanti di
diuji coba dulu ya. Jadi dari usaha tersebut sudah menghasilkan apa? Karena di sini ada syaratnya bahwa untuk mengikuti kegiatan ASMI, syarat usahanya harus sudah berjalan 6 bulan. Artinya sudah mulai ada transaksi, sudah mulai ada hasil, yang mana nanti dengan kegiatan ASMI ini, kegiatan usaha mahasiswa itu bisa diakselerasi. Itu ya. Jadi nanti silakan mahasiswa mendesain sebuah usaha digital yang mungkin khusus ada di Buton, atau mungkin misalnya Buton Tourism begitu ya, yang kemudian menggunakan apa istilahnya ya, digital campaigns, mengkampanyekan secara digital kegiatan wisata yang ada di sana ya, supaya nanti bisa dikenal tidak hanya secara nasional tetapi bisa mendunia. Nah, ini barangkali ide itu yang perlu digagas oleh teman-teman mahasiswa sebagai generasi muda, bagaimana mengangkat wisata lokal yang ada di Buton itu menjadi sebuah wisata internasional. Nah, itu ya. Kalau saya melihat kemarin dari Pak Menteri Pak Uno ya. Jadi itu Sandiaga Uno itu memberikan semangat kepada mahasiswa yang menyulap sebuah pantai ya, sebuah pantai yang dahulunya kotor, banyak sampah, kemudian ada semangat mahasiswa ya yang melihat keterpurukan ekonomi yang ada di masyarakat tersebut akibat dampak COVID, kemudian disulaplah menjadi sebuah area yang bisa mengundang para wisatawan lokal ya untuk hadir di sana. Ya, itu kemudian diundang oleh Pak Sandiaga Uno dalam sebuah live Instagram, kemudian memberikan semangat. Harapannya dengan kegiatan yang dilakukan beliau itu bisa memberikan semangat. Nah, ini yang barangkali bisa dicontoh. Ada tidak misalnya di daerah sana yang ketika diamati itu berpotensi untuk bisa diangkat menjadi sebuah usaha besar yang bisa menghidupkan ekonomi masyarakat. Nah, ini yang barangkali teman-teman mahasiswa ini biasanya idenya sangat kreatif. Kemudian Bapak Ibu dosen nanti bisa membantu mengakselerasi ide tersebut, membantu untuk mengaktualisasikan supaya ide tersebut bisa terwujud. Ya, barangkali nanti menggunakan entah itu bentuk digital campaign yang mungkin yang berbeda, tetapi konsepnya mungkin sama seperti yang sudah ada, tetapi di extend begitu. Nah, ini yang nanti barangkali bisa dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian mahasiswa sudah membangun web apps atau mobile apps tadi ya, serta memiliki pitch deck ya, atau sudah menyiapkan presentasi singkat lah atau paparan yang komponennya, poin-poinnya itu sudah ditentukan di dalam panduan ya, apa saja yang nanti perlu disampaikan ya, yang harus ada. Jadi ceritanya nanti seperti apa itu sudah ditentukan. Jadi pitch deck-nya itu nanti harus sesuai poin-poinnya. Kemudian pendampingan kewirausahaan mahasiswa Indonesia atau PWMI ini ketika mahasiswa telah mengikuti kegiatan baik itu KBMI maupun ASMI itu, maka nanti bisa mengikuti kegiatan PWMI ini. Jadi kira-kira butuh pendampingan apa tidak setelah kegiatan itu didanai ya, maka nanti bisa dilakukan pendampingan baik langsung dari Kemdikbudristek maupun dengan Bapak Ibu dosen pembimbing. Nah, ini yang potensi-potensi ini yang harus diambil. Kemudian pertimbangan apa lagi yang harus dilihat ya oleh mahasiswa untuk lolos hibah kompetisi ini. Yang pertama adalah pahami tahapan pengajuan usulan ya. Jadi masing-masing kategori tadi, kategori program itu berbeda. Ya. Misalnya KBMI ya. Nanti kalau misalnya sudah ada pengumuman, dilihat terlebih dahulu tahapannya seperti apa, barangkali nanti dari tahapan yang ada saat ini itu berubah ya. Jadi kenapa kita harus memahami tahapan pengajuan usulan ini, agar nanti saudara punya gambaran ya, kira-kira langkah-langkah apa saja yang nanti harus ditempuh.
Ya, misalnya nanti ada kewirausahaan workshop ya bagi mahasiswa online 7 sesi. Nanti kira-kira mahasiswa harus meluangkan waktu ya, harus meluangkan waktu supaya nanti informasi-informasi yang diberikan itu bisa diterima dengan baik. Kemudian proses registrasi atau seleksi itu biasanya ada durasi waktunya, ada tanggalnya. Pastikan sudah melakukan registrasi atau mengikuti seleksi sesuai dengan periode yang telah ditentukan. Lalu ada pendanaan awal, ya biasanya pendanaan awal kalau KBM ini 90% dulu ya, dana dikasih. Kemudian ada proses pendampingan. Nah, pendampingan ini masuk PWM ini ya tadi ya, proses pendampingan, kemudian nanti ada monitoring dan evaluasi. Artinya karena ada monitoring dan evaluasi, usaha mahasiswa ini harus sudah berproses, ya sudah ada transaksinya, sudah ada keuntungan yang didapatkan dan seterusnya. Ini yang kemudian nanti harus dipikirkan ketika nanti akan membuat sebuah usaha. Dan terakhir nanti akan ada expo kewirausahaan. Jadi luaran hasil jenis usaha yang saudara hasilkan itu kemudian dipamerkan. Jadi Kemendikbud itu sudah menyediakan media untuk saudara meluaskan ya usahanya dengan mempromosikan melalui kegiatan Expo Kewirausahaan ini. Nah, ASMI juga sama ya, kurang lebih program yang harus dilalui apa saja, yaitu registrasi atau seleksi, kemudian ada program akselerasi, karena posisinya usaha sudah berjalan. Kalau tadi yang kewirausahaan ini kan, yang KBMI ini kan mungkin ya baru akan berjalan ya. Kemudian ada proses pendampingan, monitoring dan evaluasi. Jadi nanti tahapan-tahapan ini harus dilalui oleh mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus difasilitasi secara penuh oleh universitas. Ya. Oleh karena itu di awal kegiatan itu biasanya diminta surat rekomendasi dari pimpinan, kemudian atau surat tugas dan seterusnya, ini untuk memberikan payung kepada mahasiswa agar kegiatan mereka itu bisa dilaksanakan ya di tengah-tengah perkuliahan. Jadi meskipun nanti meninggalkan perkuliahan itu harapannya nanti mendapatkan izin ya kepada dari Bapak Ibu dosen, karena dia juga merupakan duta-duta wirausaha muda Indonesia yang nanti bisa memberikan sumbangsih pada capaian IKU misalnya ya untuk kegiatan mahasiswa di luar kampus. Nah, ini yang nanti perlu ditekankan kepada universitas, mahasiswa yang mengikuti kegiatan ini harus betul-betul didampingi, harus betul-betul diberikan fasilitas ya agar bisa melaksanakan kegiatan wirausaha ini dengan baik. Nah, kemudian setelah kita memahami alurnya, kita ikuti template yang ada. Ya, misalnya susunan dan format cover ini juga harus disamakan. Ya, oleh karena itu tadi kalau misalnya ada tim pusat, itu di akhir nanti mereka harus checking ya. Jadi terakhir biasanya kita kan layouting sama formatting ya, yang masih salah-salah ini disamakan, dibetulkan ya. Kemudian struktur proposal harus lengkap strukturnya. Di dalam proposal KBMI, ASMI itu kan sudah ada komponennya apa saja ya. Misalnya latar belakang atau pendahuluan, tujuan dan seterusnya, ini harus ada semua. Ya, harus ada semua. Nah, ini dipastikan nanti baik dosen pembimbing atau mahasiswa ini juga menguasai panduan tadi ya, sehingga nanti bisa saling melengkapi kalau ada yang kurang. Kemudian persyaratan administrasi sebagai persyaratan untuk initial screening ya. Persyaratan administrasi seperti tadi ya Bapak Ibu, misalnya di dalam proposal tersebut harus sudah mencantumkan katakanlah selain biodata dari masing-masing wirausahawan, kemudian juga ada surat rekomendasi. Nah, ini semuanya harus dipenuhi. Karena kalau misalnya dalam proses penjurian, kalau pengalaman saya sebagai juri, itu satu saja tidak terpenuhi mau sebagus apapun proposalnya itu kita singkirkan. Ya.
kita singkirkan. Jadi screening awal adalah dokumen dan administrasi. Ya, oleh karena itu pastikan dokumen dan administrasi itu lengkap dan sesuai dengan yang ditentukan. Nah, untuk KBMI itu kurang lebih yang kriteria yang diminta untuk penilaian adalah yang pertama tujuan, ya, kemudian sasarannya siapa pelanggannya nanti, ya, pelanggan potensial. Kalau misalnya Bapak Ibu atau mahasiswa punya ide untuk Buton Tourism, ya, Buton Tourism atau tempat wisata yang ada di Buton yang mungkin belum pernah banyak dikenal oleh masyarakat. Nah, itu nanti kira-kira sasarannya siapa? Apakah hanya mahasiswa masyarakat lokal atau mungkin masyarakat yang ada di Indonesia atau mungkin internasional. Nah, ini yang perlu dijelaskan di sana. Kemudian produknya apa? Ya, produknya berupa apa? Nah, ini yang ditawarkan. Jasakah, jual beli, atau misalnya produk, ya, itu nanti silahkan ya dijelaskan ya jenis dari produknya itu apa yang ditawarkan. Kemudian proses pemasarannya itu juga harus jelas. Ya, beberapa proposal saya lihat masih idenya bagus tetapi masih zigzag begitu, tidak fokus. Kemudian strategi SDM. Nah, biasanya di dalam usaha itu kan dulu pernah saya sampaikan beberapa contoh proposal itu kan ada nanti komponen sumber daya manusianya, mulai dari CEO-nya, CTO-nya, ya semacam itu kalau di dunia digital ya. Tetapi kalau misalnya di dunia usaha yang non digital itu nanti kira-kira butuh komponen SDM strukturnya nanti apa saja. Nah, itu disertakan ya. Kalau perlu ada gambar baganya. Kemudian keuangan, rencana keuangan usaha yang berupa laporan keuangan. Nah, kira-kira nanti skemanya seperti apa. Nah, biasanya di bagian keuangan ini juga sudah ada ini ya penghitungan break-even point. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa yang kesulitan di bagian keuangan ini tugas tim pusat ya. Tim pusat ini yang kemudian nanti mendampingi ya, mendampingi. Jadi bisa jadi ada mahasiswa yang bukan mahasiswa ekonomi begitu ya, ketika meramu seperti break-even point ya, kira-kira nanti usahanya itu bisa kembali modal itu setelah berapa tahun. Ya, kemudian komponen untuk menghitung break-even point itu apa saja. Nah, barangkali mahasiswa ini belum sampai sana ya konsepnya. Itu yang tugas dari tim pusat ini yang kemudian mengawal. Ya, mengawal bagaimana menyusun itu. Nah, ini isian yang harus dipenuhi ya untuk usulan KBMI. Nanti mohon diupdate ketika ada informasi terbaru terkait KBMI 2022. Yang misalnya biodata pengusul, nama usahanya nanti dikasih nama, ya. Usahanya dikasih nama yang unik, yang memorable, yang mudah untuk diingat, ya. Jangan yang susah untuk dibaca. Ya. Biasanya kan mahasiswa suka mencari ide nama itu kan aneh-aneh, nyeleneh begitu ya. Sekarang hampir kalau misalnya kita tahu kafe-kafe itu kan agak unik ya nama-namanya begitu. Bahkan kadang ada menggunakan bahasa-bahasa asing, ya, bahasa Jepang, ya, kemudian usahanya menggunakan unsur-unsur Jepang dan seterusnya. Ini biasanya mahasiswa jauh lebih unggul di sini untuk pemberian namanya. Lalu timnya dijelaskan, dosen pembimbingnya juga sama, perguruan tingginya dari mana. Tujuannya ini tadi sudah saya jelaskan. Nah, di sana nanti ada isian form tujuannya apa. Jelaskan pemicu dan tujuan mulia yang ingin diwujudkan dalam mengembangkan usaha itu. Apakah akan meningkatkan potensi ekonomi yang ada di daerah sana, ya, atau misalnya akan mengurangi jumlah, misalnya kalau di sana ada banyak enceng gondok, ya, yang gulma atau cari tahu atau menggali potensi dari enceng gondok supaya lebih ekonomis dan produktif begitu. Kemudian apa jenis usaha Anda? Ya, ini juga dijelaskan. Kemudian pelanggannya, ya, segmen pasar yang menjadi target saudara itu apa? Ya, jadi ini yang harus dijelaskan.
siapa saja yang akan menjadi pelanggan potensial, alasannya apa, ini juga harus dijelaskan. Kemudian produk tadi ya, yang perlu ada, yang perlu dijawab itu apa saja. Yang pertama adalah apa masalah yang dihadapi calon pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda. Ya, kalau misalnya di dalam proposal Anda melakukan analisis SWOT terhadap produk Anda, maka nanti mudah untuk menjawab poin 4 ini. Ya, jadi mulai dari keunggulannya, kompetitornya, kemudian tadi ya permasalahannya, jelaskan aktivitas apa saja dalam usaha untuk menciptakan produk atau menawarkan jasa, lalu bahan bakunya dan alat bantu yang digunakan itu apa. Nah ini yang barangkali nanti perlu ada ya di dalam analisis SWOT saudara supaya nanti akan lebih mudah ketika harus mengisi form ini. Kemudian pemasaran, ya. Karena ini usaha, maka harus dipasarkan. Ya. Sebutkan dan jelaskan strategi pemasarannya. Apakah menggunakan misalnya e-worm, electronic word of mouth. Jadi misalnya menggunakan Instagram, sosial media, Facebook, YouTube, dan seterusnya. Atau menggunakan jasa influencer, dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian dijelaskan di sana. Bagaimana strategi Anda menangani komplain dari pelanggan? Nah, apakah ada help desk? Ya, ini yang harus dipikirkan. Ya. Jadi layanan primanya seperti apa. Sebutkan secara spesifik mitra Anda dalam menjalankan usaha. Ketika saudara berafiliasi atau berkolaborasi dengan mitra, jelaskan mitranya siapa, kemudian posisinya bagaimana, kemudian perannya apa. Jelaskan apa saja peran yang dilakukan mitra usaha Anda. Nah, ini tadi ya. Kemudian SDM, ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, anggotanya itu posisinya apa saja, ya tanggung jawabnya apa, semuanya sudah dimunculkan. Kemudian keuangan, pendapatannya sumbernya dari mana, rata-rata biaya operasionalnya bagaimana, itu di breakdown ya, detail satu persatu, sehingga saudara atau mungkin reviewer itu bisa membaca rasionalitas dari keuangan yang saudara usulkan. Nah, biasanya di sini banyak pertanyaan ya, saudara. Kalau misalnya ketika saya tidak banyak kalau misalnya dari sisi keuangan. Kebetulan kalau misalnya menjadi juri itu kan kita sesuai dengan bidangnya. Saya biasanya di bidang teknologinya, kemudian ada yang di bidang ekonominya, sehingga dia mengulik di bagian sisi keuangannya. Nah, ini yang sering banyak ditanyakan oleh para juri kaitannya dengan rasionalitasnya. Misalnya bahan pokoknya, kenapa kok harga, misalnya ya saudara menentukan harga dari jasa atau produk saudara itu sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu. Kemudian saudara mengklaim bahwa harga itu affordable atau terjangkau oleh masyarakat. Nah, ini kemudian dikaji, ya dikaji, ya hitung-hitungannya dilihat terlebih dahulu sehingga saudara mendapatkan angka itu. Nah, ini yang barangkali kalau mahasiswa belum peka sampai ke sini, tugas Bapak Ibu dosen ini yang mengarahkan sampai sana nanti. Khususnya nanti teman-teman atau Bapak Ibu dosen yang ada di jurusan ekonomi, saya yakin jauh lebih menguasai ya di bidang ini. Kemudian beberapa lampiran ini juga harus menjadi perhatian karena ini bagian dari administrasi, maka ini harus ada lembar pengesahan perguruan tinggi. Ya. Jadi kalau misalnya pengesahannya itu sampai perguruan tinggi, ya siapa yang diberikan kewenangan untuk menandatangani? Apakah harus rektor? Apakah bisa dengan kepala LP 2M misalnya? Dan misalnya harus rektor seperti WCP, World Class Profesor itu kan harus harus rektor ya, sehingga itu ya yang tanda tangan harus rektor. Artinya ini harus dilihat ya panduannya seperti apa. Kemudian laporan keuangan ya baik itu laporan laba rugi, arus kas, proyeksi keuangan 3 tahun ke depan, kemudian kebutuhan dana pengembangan dan seterusnya. Ini harus disertakan. Semua sudah ada formatnya, tinggal mengikuti format tersebut. Kemudian bukti usahanya baik itu dalam bentuk foto ya, kemudian produksinya, pemasarannya, lokasi usahanya, ini semua dibuktikan dalam
gambar ya. Kemudian biodata mahasiswa dan dosen pembimbing. Nah, ini biasanya sudah ada formatnya. Nah, yang berikutnya ketika kita sudah menyusun ya, ketika sudah menyusun proposalnya sesuai dengan struktur yang sudah ditentukan, maka langkah berikutnya kita evaluasi kembali. Kita evaluasi kembali, kita coba simulasikan ya, kita coba simulasikan. Biasanya kalau kita melakukan penilaian, kita menggunakan kriteria penilaian seperti yang dicantumkan di dalam panduan ya. Nah, kalau misalnya di KBMI ini sudah spesifik, sudah dijelaskan masing-masing kriterianya. Jadi termasuk bobotnya. Jadi nanti kita mentarget ya bobotnya. Kita nanti disimulasikan nanti kira-kira dari indikator-indikator yang ada di sana sudah berapa persen yang teman-teman mahasiswa ungkapkan. Ya. Misalnya di sini noble purpose, topik bisnis atau tujuan mulia tadi ya, noble purpose, kemudian topik bisnis dan target specific customer, itu tadi sudah disebutkan semua. Maka kalau misalnya itu memenuhi, maka bisa full mendapatkan bobot 10%. Kemudian strategi manajemen sumber daya manusia, artinya nanti ada bagan strukturnya, itu seperti apa. Nah, ini sudah ada keterangan-keterangannya ya. Cek lampiran laporan riset pasar, berupa riset tarikan pasar, analisis calon partner, maupun analisis kompetitor. Kemudian ada referensi 1, ini keterkaitan kuat antara topik bisnis dengan keahlian tim. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Kenapa kok nanti teman-teman mahasiswa itu mencari timnya itu tidak asal-asalan, bukan karena temannya seprodi, tetapi masing-masing harus tahu nanti perannya. Jadi karena di sini nanti akan dilihat nih keahlian timnya apa. Nah, biasanya kan saudara nanti tanggung jawabnya apa ya? Nanti akan ada pembagian ya, pembagian tanggung jawab itu biasanya nanti disesuaikan, akan dibaca. Ya misalnya prodi kamu apa ya? Misalnya prodinya ekonomi, oh pantasnya di keuangan ya, dan seterusnya. Nah ini yang kemudian nanti harus disesuaikan. Ini tadi masing-masing 10, kemudian menjelaskan kedalaman pemahaman pebisnis atau permasalahan yang dirasakan oleh pelanggan. Desirability. Ya. Nah, nanti bisa dibaca referensi 1 dan referensi 2. Misalnya referensi 1, pemilihan permasalahan ataupun harapan yang dialami oleh customer berdasarkan hasil riset interview kepada 30 target customer. Artinya apa? Nanti di dalam proposal tersebut pastikan ada cerita bahwa saudara itu sudah melakukan riset terlebih dahulu. Ya, ada pilot project-nya. Ya, yang dibutuhkan masyarakat itu apa sehingga saudara membangun sebuah usaha itu ya, harus ada ceritanya di awal nanti ya. Itu yang harus saudara lakukan. Jadi karena ini bobotnya 20 maka harus diambil. Kemudian menjelaskan produk yang kompetitif dan mampu menyelesaikan masalah pelanggan. Nah, ini tadi bisa menggunakan analisis SWOT atau analisis yang bersesuaian ya, yang bisa menjustifikasi bahwa produk saudara itu produk yang kompetitif, yang bisa memberikan solusi bagi permasalahan-permasalahan customer yang ada saat ini. Itu ya. Kemudian nah, contohnya ini mungkin saya bacakan yang referensi 2. Lampiran hasil riset yang mendalam tentang data-data kompetitor maupun produk jasa substitusi. Lampiran berupa hasil monitoring dan coaching kepada pakar-pakar di bidangnya. Lampiran berupa jurnal atau artikel dari sumber yang terpercaya. Lampiran penting, prototipe atau video kehandalan produk jasa yang dihasilkan, termasuk hasil tes kepada target customer-nya bagi yang punya produk berupa testimoni. Nah, ini artinya nanti disesuaikan. Ya, kalau misalnya sudah analisis SWOT, boleh ditambahkan deskripsi yang lain. Katakanlah kalau misalnya di sini diminta ada prototipe atau video kehandalan, nah nanti saudara boleh menyertakan linknya, ya, boleh menyertakan linknya. Tetapi dideskripsikan terlebih dahulu, ya, dideskripsikan terlebih dahulu. Kemudian nanti misalnya bukti testimoninya juga nanti di ini ya, di quote ya, verbatim. Ya, atau mungkin sudah diolah
terlebih dahulu. Nah, nanti videonya bisa diberikan linknya juga ya, supaya nanti bisa diakses kalau misalnya reviewer itu tertarik untuk melihat ya apakah betul masyarakat ini meminati ya, produk yang ditawarkan oleh Anda. Nah, ini yang nanti barangkali bisa dipertimbangkan. Kemudian strategi pemasaran kepada customer. Strategi pemasaran ini dimulai dari memasarkan di pasar yang tepat, ya, dalam skop kecil dan target customer yang berpengaruh hingga rencana jangka panjang. Jadi kalau misalnya tadi hanya spesifik untuk masyarakat lokal yang bisa menikmati keindahan salah satu pulau yang belum banyak dijamah oleh masyarakat di Buton misalnya ya. Kemudian nanti dengan digital campaigns, dengan electronic word of mouth itu nanti bisa menarik banyak wisatawan baik itu domestik ya se-Indonesia maupun mancanegara misalnya seperti itu. Nah, ini yang juga harus ada di sana. Lalu strategi keuangan. Ini tadi ya kaitannya dengan finansial ya, apa saja ya ini yang ada di lampiran di referensi 2 ya, proyeksi finansial, laporan pendapatannya berapa, biaya HPP-nya berapa, gross profit-nya dan seterusnya ya. Ini dijelaskan. Dan yang berikutnya adalah patuhi jadwal kegiatan. Nah, masing-masing kegiatan atau kategori program tadi memiliki jadwal yang berbeda-beda, oleh karena itu harus selalu update target terlebih dahulu, karena tidak boleh ada double funding, maka mahasiswa hanya bisa mengikuti satu saja kegiatan. Oleh karena itu, nanti fokus, ya kalau misalnya ingin mengikuti KBMI, ya fokus di KBMI saja, saran saya. Ya, kalau misalnya ingin ke ASMI, silakan mengikuti jadwal yang ada di ASMI, dan seterusnya. Ini kurang lebih jadwal secara umum dari masing-masing kegiatan. Oleh karena itu, ini sudah November nanti mungkin akan ada pembukaan lagi ya di bulan Februari. Oleh karena itu, siapkan ya proposal-proposal ini. Ya mudah-mudahan dari hasil kegiatan data sharing ini nanti akan ada banyak bank proposal yang dihasilkan. Oleh karena itu, Pak Cacap ini nanti harus menjadi motor penggerak, betul-betul harus mencari cara bagaimana supaya mahasiswa ini betul-betul bisa menghasilkan proposal yang siap nanti untuk dikompetisikan di misalnya KBMI ataupun ASMI. Ya, kalau orientasinya adalah kewirausahaan. Pun kalau misalnya orientasinya adalah PKM, PKM ini kan bulan ini akan ada pengumuman untuk timnasnya. Nah, tahun depan sudah diproses terlebih dahulu. Kita menyiapkan PIMNAS itu kan 1 tahun ya, Bapak Ibu. Kita 1 tahun. Oleh karena itu, untuk kalau misalnya ini nanti bisa diprogram dengan bagus, sudah diproyeksi, nah ini mudah-mudahan dari 20 proposal yang nanti akan dikirimkan itu mudah-mudahan bisa maksimal hasilnya untuk didanai. Ya. Mudah-mudahan itu. Isi lampiran ini tadi yang sudah saya sebutkan, kalau biodata anggota harus mengikuti formatnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti pastikan mahasiswa harus sudah mengikuti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu jangan hanya sekedar percaya ya apa yang disampaikan mahasiswa, tetapi Bapak Ibu pembimbing itu harus tahu juga ya formattingnya seperti apa. Ya, komponen strukturnya yang harus ada di sana itu apa saja. Itu jangan sampai salah. Kemudian untuk kebutuhan dana dan pengembangan, ini nanti meskipun susunannya seperti ini, itu kan biasanya sudah ada persentase-persentasenya. Misalnya bahan baku itu harus sekian persen dari dananya. Tempat usaha juga sama, alat bantu, pemasaran, distribusi ini sudah ada berapa persentase. Oleh karena itu, pastikan bahwa persentase dari biaya yang digunakan itu sudah memenuhi apa yang sudah ditentukan oleh panduan. Itu. Jangan lupa tanda tangan. Biasanya jarang ya, saya menjumpai banyak proposal-proposal yang tanpa tanda tangan.
Ya, biasa khususnya yang keuangan ya Bapak Ibu. Saya juga kadang lupa untuk tanda tangan. Nanti kalau di sini diminta harus ada tanda tangan ketua tim, maka mahasiswa ini juga harus membuat atau membubuhi tanda tangan. Serta lampiran yang lain Bapak Ibu yang nanti harus disesuaikan dengan kebutuhan sesuai yang diminta di dalam proposal. Jadi itu kurang lebih strategi yang nanti harus dilalui oleh mahasiswa, ya. Apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan, perlu dipikirkan sebelum nanti proposal itu harus dikirimkan ke pusat untuk dikompetisikan. Nah, yang berikutnya saya akan membahas sekilas awal dulu salah satu proposal. Ini mohon maaf saya akan bedah sedikit, tetapi sekali lagi yang akan saya bedah ini bukan berarti proposalnya jelek, tetapi ingin kami kuatkan ya supaya nanti bisa fokus. Ya. Jadi ini mohon nanti bisa diterima dengan baik. Saya lebih suka kalau proposalnya itu bentuknya Microsoft Word. Ya, saya selalu kalau misalnya ada pembimbingan itu saya mintanya filenya Word tidak PDF. Jadi mahasiswa kalau nanti ingin direview ya bisa mengirimkan Word-nya ya, bisa mengirimkan Word-nya terlebih dahulu. Nah, proposal yang akan saya bedah ini saya tidak tahu akan diproyeksikan ke kegiatan apa ya karena tidak ada judulnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan panduan kalau misalnya ini nanti akan digunakan. Kalau ini kalau saya lihat itu PKMK ya. Oh ini PKMK ya PKMK. Saya belum membaca secara keseluruhan, belum sampai ke bawah. Ini PKMK berarti yang sudah pernah di ini ya. Oke, PKMK. Mungkin judulnya bisa sekalian satu ini ya, satu halaman. Oke. Izinkan saya untuk share terlebih dahulu. Oke. Apa yang saya lakukan ini itu seperti apa yang saya terapkan kepada mahasiswa bimbingan saya yang alhamdulillah lolos Fitnas Bapak Ibu. Jadi prosesnya seperti ini. Jadi saya biasanya menggunakan fasilitas track changes. Kalau nanti mahasiswa tidak terbiasa dengan track changes, nanti silahkan lihat di YouTube bagaimana melakukan approving menggunakan track changes. Ya. Misalnya di sini, karena di sini tidak ada judulnya, saya berasumsi bahwa di sini file name-nya ini adalah judul ya. Judulnya adalah sekarang ya. Balase kantong ramah lingkungan. Kalau boleh tahu Bapak Ibu balase itu apa nggih? Kalau di sini sudah ada keterangan sih. Ini ya. Anyaman daun kelapa, daun nipah, dan anyaman bambu. Apakah betul itu yang dimaksud dengan balase? Bahasa ini bahasa daerah mungkin Pak. Saya juga kurang Oke. paham ini. Iya. Ya ini yang nanti perlu ditekankan. Oke, teman-teman mahasiswa ya, mudah-mudahan ini menyimak semua ya. Mudah-mudahan menyimak semua. Jadi ini saya menggunakan dua monitor sehingga mungkin saya akan banyak apa ya menerangkan menolehnya ke samping begitu ya. Jadi kalau karena saya menggunakan dua monitor. Oke. Sebentar. Mungkin biar enak saya letakkan di depan saja biar wajah saya bisa menghadap ke depan. Saya tuh kalau lihat hasil rekaman itu ternyata karena wajah saya suka miring begini, seolah-olah saya tidak peduli dengan pesertanya. Oke, ini saya taruh di sini. Baik. Oke, kalau pakai laptop lebih kecil nih. Mudah-mudahan bisa dibaca mahasiswa ya. Ini saya berharap mahasiswa yang datang itu lebih banyak begitu. Syukur kalau yang terakhir nanti dibikin semacam apa ya? Kuliah umum. Jadi ini yang hadir tidak hanya mahasiswa yang
yang spesifik, tetapi mahasiswa yang belum pernah, yang mungkin potensi untuk ke depan digali apa ya, potensinya itu bisa diikutkan. Oke, teman-teman mahasiswa, di sini ketika menyusun sebuah pendahuluan, itu pastikan latar belakang atau pendahuluannya itu menarik, semenarik mungkin. Karena latar belakang ini yang menjadi hook ya. Kalau misalnya saya biasanya mengilustrasikan, kalau teman-teman ingin mencari ikan dengan kail, itu kan ada hooknya ya, yang untuk dipasang misalnya cacing atau mungkin makanan yang akan menjadi ketertarikan ikan supaya nanti bisa memakan ya umpan tersebut. Nah, maka harus ada umpan ya. Bagaimana membahasakan umpan itu? Jadi kalimat atau paragraf pertama ini adalah kalimat kunci. Kalimat kunci yang harus disusun dengan bagus, dilengkapi dengan data dan fakta. Nah, saya membaca proposal ini sama sekali tidak ada referensi satupun di latar belakang. Ini yang kekurangan yang harus nanti diantisipasi supaya tidak terjadi lagi. Ketika teman-teman mahasiswa nanti membubuhkan ada fakta, ada data di sana, backup dengan sumber pustaka, ya, lakukan citasi yang benar, ya, itu kekuatan, ya, itulah karya ilmiah. Ya, karya ilmiah itu tidak hanya sekedar gagasan, ide yang kemudian mengawang-awang, tetapi gagasan itu dibangun dari sebuah penelitian-penelitian terdahulu yang kemudian diextend kembali ya untuk menumbuhkan ide segar yang bisa diulik ya, bisa dikembangkan dari sana. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman mahasiswa. Sehingga di sini saya mengatakan bahwa latar belakang yang dibangun ini masih belum kuat, ya, masih belum kuat. Idenya menarik bahwa mahasiswa ini mau mengangkat apa istilahnya produk lokal ya, dalam hal ini mungkin menggunakan istilah balase yang kemudian diberi nama sekarang. Ya, sekarang balase kantong ramah lingkungan. Ya, jadi produknya dikasih nama sekarang. Saya kurang tahu balase itu apa. Kalau misalnya tadi betul apa yang saya pahami yaitu anyaman, daun kelapa, daun nipah, dan anyaman bambu itu balase sebagai alternatif untuk menggantikan kantong plastik, maka nanti harus dideskripsikan dulu ya. Oke, kita bahas satu persatu. Jadi ini penilaian saya terhadap latar belakang ini, satu, latar belakang belum kuat ya, tidak kuat. Kemudian dari kalimat ini, penggunaan kantong plastik yang berlebih menjadi sebuah masalah yang perlu menjadi perhatian. Ya. Kata sebab ini saya hilangkan ya supaya lebih efektif. Langsung saya sebut sampah dari kantong plastik saat ini boleh ditambahkan misalnya saat ini menjadi ancaman bagi lingkungan. Nah, setelah mengatakan seperti itu bahwa dia menjadi ancaman, tambahkan bukti bahwa plastik itu memang menjadi ancaman. Banyak bukti-bukti yang bisa ditambahkan di sana. Ya, nanti silahkan cari di internet. Ya, tambahkan fakta dan data di sini setelah ini. Ya, setelah kalimat sampah dari kantong plastik saat ini menjadi ancaman bagi lingkungan. Ya, tambahkan ya bahwa misalnya di Indonesia produksi plastik pada tahun sekian adalah mencapai sekian ton. Kemudian mungkin spesifik kalau ada data dari lokal di Buton, ya boleh ditambahkan di sana. Itu lebih bagus bahwa Buton penghasil sampah sekian persen dari total yang ada di Indonesia. Ya. Sehingga ini membahayakan katakanlah misalnya ekosistem laut, kemudian daratan dan seterusnya. Jadi tambahkan di sana. Sehingga itu kuat. Oh iya, betul sampah itu betul-betul ternyata gambarannya seperti itu ya. Gitu. Kemudian hal ini terlihat sulit penggunaan sampah. Oke, boleh. Jadi boleh setelah ini atau boleh setelah kalimat ini.
Ya. Kemudian pengembangan kantong yang ramah lingkungan menjadi salah satu solusi dari permasalahan penggunaan kantong plastik. Oke, kalau saya menyarankan di paragraf pertama ini data fakta itu dikuatkan terlebih dahulu sebelum sampai saudara memberikan solusi ya bahwa nanti ketika kantong plastik tadi tidak bisa diurai, kemudian menjadi penyebab pencemaran, maka dia bisa menjadi berbahaya sehingga butuh alternatif pengganti kantong plastik. Ya, misalnya ini pengembangan kantong, jadi nanti bisa masuk sini. Kemudian saya menggunakan kata balase di awal. Balase yang merupakan anyaman daun kelapa, daun nipah, dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan kantong plastik. Oke. Kemudian balase ini merupakan salah satu warisan dari budaya Buton yang perlu untuk dilestarikan. Nah, boleh tambahkan data di sini. Tambahkan lagi, masyarakat Buton selama ini atau ketika saudara mengatakan itu adalah satu warisan dari budaya Buton, selama ini balase itu digunakan untuk apa saja? Sebutkan, ya, sebutkan di sana. Boleh menyertakan gambar, tetapi tidak banyak, ya, boleh satu saja, ya, gambar yang relevan yang mewakili bahwa ini loh betul warisan dari masyarakat Buton, mereka biasa menggunakan balase ini. Nah, jadi jangan langsung mengatakan keunggulan dari balase ini adalah sama alam, dia bisa diurai, kemudian dia ramah lingkungan dan seterusnya. Kemudian, nah ini termasuk tata tulis juga. Ini Pak Cacap kalau saya track ini dari jurusan PBSI, saya yakin lebih paham untuk sisi tata tulis ya. Jadi kalau misalnya ada kata depan harus pakai spasi. Ini hampir semua kalau saya lihat kata depannya itu tidak ada spasinya. Jadi ini yang harus diperhatikan termasuk deskripsi nih Bapak Ibu. Jadi ini mahasiswa mulai diajak lebih aware untuk penulisan. Misalnya ke dalam, ke spasi dalam bentuk pembungkus. Kemudian konsistensi penulisan. Balase kalau itu bahasa daerah maka selalu gunakan cetak miring kata asing. Nah, untuk penulisannya ini mungkin tidak besar. Ya. Kalau dia merupakan kata khusus, katakan nama dari kata nama orang, nama daerah, mungkin tidak masalah kalau B-nya besar. Tetapi kalau itu hanya sekedar sebuah bahasa, istilah bahasa, maka dituliskan dengan kecil aja. Ya, jadi nanti kalau ini misalnya tadi semuanya miring, maka ini juga harus miring, ya, harus miring. Kemudian kita melanjut ke di sini. Pengamatan yang kami lakukan di sekitar tempat tinggal ternyata belum ada. Nah, ini sebenarnya poin plus ya, poin plus yang saudara masukkan. Ya, saya suka ya bahwa saudara sudah melakukan pengamatan observasi, ya, melakukan pengamatan. Kemudian pemilihan kata ini yang mungkin Bapak Ibu atau dosen pembimbing harus membantu ya, karena kadang mahasiswa itu tidak peka, tidak jeli atau tidak belum terbiasa ya menggunakan pemilihan-pemilihan kata yang lebih soft begitu. Nah, misalnya ternyata belum ada yang mengembangkan usaha ini. Nah, hati-hati melakukan justifikasi kata belum ada. Bisa jadi kalau itu sudah pernah ada, sudah pernah kalau itu hasil warisan budaya, kemudian itu mungkin sudah pernah dipakai ya. Artinya kan itu sudah ada. Ya. Jadi gunakan kata misalnya di sini saya menyarankan masih sedikit, ya, ternyata masih sedikit yang mengembangkan usaha ini atau belum banyak yang mengembangkan usaha ini. Gunakan kata-kata
alternatif frase yang lebih aman untuk digunakan. Jadi kalau belum ada itu kan terlalu ekstrim ya, belum ada sama sekali ya, sehingga ini yang kemudian harus dibantu ya, dibantu Poles. Kemudian tadi kan di sini mahasiswa mengatakan bahwa Balase ini merupakan warisan dari masyarakat Buton. Kalau ini kemudian nanti diangkat, ya kira-kira ada tidak ya keterbaruan yang membedakan antara Balase yang sudah diciptakan oleh masyarakat terdahulu dengan yang akan diciptakan oleh mahasiswa. Nah, ini yang belum ada di sini. Kalau sekedar saudara hanya ingin memopulerkan saja, menggunakan sebagai alternatif, sebagai kantong, ya, itu tidak cukup. Ya, harus ada sesuatu nilai tambahnya. Ya, harus ada poin plusnya. Ini yang kemudian harus ditambahkan saudara. Ya, misalnya di sini saya berikan mungkin jenis unsur bahannya. Ya, kalau misalnya pakai daun kelapa, kemudian daun nipah, bambu, kemudian keberadaan itu kan juga nanti tidak selamanya ada. Apakah ada alternatif bahan yang lain yang ramah lingkungan? Barangkali kalau itu saudara menemukan, saudara boleh menggunakan itu. Ya, atau mungkin bentuknya yang lebih bervariatif, yang lebih modern atau bagaimana. Nah, ini yang kemudian nanti harus ada di dalam proposal ini. Nah, itu. Jadi saudara nanti perlu menambahkan di bagian paragraf terakhir ini bagian yang menonjol dari produk saudara, sehingga itu layak ya, sehingga layak untuk dibuat sebuah usaha. Itu. Nah, kemudian ya ini saya kalau di laptop itu kecil anunya. Oke. Ya. Di bagian paragraf terakhir juga harus sudah ada istilah sekarang itu. Ya. Kalau misalnya saudara memberikan nama produk ini dengan nama sekarang, yaitu Balase kantong ramah lingkungan, mungkin maka harus sudah ada ceritanya di sana. Ya, sudah ada ceritanya di bagian pendahuluan. Ya, agar tidak tiba-tiba di rumusan masalah saudara menyebutkan sekarang dalam kurung meskipun sudah ada dalam kurung ya. Kalau misalnya saudara sudah menyebutkan di bagian pendahuluan, sudah ada deskripsinya, itu malah lebih enak di bagian rumusan masalah, saudara hanya menyebutkan menjadi produk sekarang begitu. Itu ya. Itu yang kemudian perlu dipertimbangkan. Kemudian kata di atas ini kata depan lagi harus ada spasinya. Nah, nomor dua ini yang tidak relevan menurut saya untuk konteks sekarang. Baik. Kalau nomor satu, oke, masih relevan. Bagaimanakah proses pengolahan daun kelapa, daun nipah, dan anyaman bambu? Oke, berarti hanya 3 bahan ini ya. Nanti 3 bahan ini juga harus diurai, ya, harus diurai keunggulannya, ya. Ini juga harus disampaikan.
Kemudian nomor 2 ini bagaimana menciptakan peluang wirausaha inovatif yang memiliki prospek dan mampu bersaing dalam pasar global. Ini menjadi fokusnya tidak kelihatan, ya. Jadi fokus di dalam usaha Anda, saudara mahasiswa, ya. Jadi kalau misalnya ini proses pengolahannya, kemudian bagaimana pemasaran produk sekarang dan seterusnya. Ini yang barangkali 2 ini cukup, ya. Kalau mau menambahkan mungkin proyeksi ke depan yang akan dilakukan, ya, itu, ya. Tetapi untuk yang 2 ini yang mungkin perlu dihilangkan. Nah, ini yang kadang dosen pembimbing perlu memberikan kepada mahasiswa ini, ya, masukan, ya, supaya nanti mereka terarah, ya. Susahnya adalah di sini. Jadi mahasiswa itu karena idenya itu kadang bagus, maunya nanti seperti ini, seperti ini, seperti ini, sehingga kadang membahasakan atau menempatkan ke dalam proposal ini yang kadang challenging bagi mereka, ya, menjadi sebuah tantangan. Oleh karena itu perlu pendampingan yang baik, ya. Kemudian di sini saya minta yang 3 ini sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan baru, redaksionalnya diganti, ya, disesuaikan dengan setting di mana usaha dilaksanakan. Itu. Kemudian untuk tujuan, ini tadi berarti harus menyesuaikan dengan yang tadi, ya. Saya selalu aware terhadap kata-kata yang misalnya kurang produktif. Jadi yang menurut saya tesnya adalah negatif, ya, tesnya negatif. Sebentar. Usahakan kita selalu menggunakan kata yang soft, ya. Ya, kurang produktif tidak masalah sebenarnya. Tes orang berbeda-beda, Bapak Ibu, ya. Saya karena terbiasa dulu ketika S3, ketika menggunakan kata-kata yang terlalu ekstrim bagi menurut pembimbing saya, itu sehingga saya selalu banyak harus berhati-hati, ya, penggunaan kata kurang produktif. Di sini harus kita belokkan supaya kalimatnya menjadi tesnya positif, ya. Misalnya kata kurang produktif ini kan juga kurang jelas, ya, kurang produktifnya itu yang dimaksud yang seperti apa. Daun kelapa, daun nipah, anyaman bambu itu apakah kurang produktif? Kurang produktifnya di mana? Ya. Nah, maka bisa menggunakan frase misalnya sumber daya alam di sekitar tempat usaha yang saat ini cukup melimpah, ya. Misalnya seperti itu. Atau melimpah saja, ya. Yang melimpah, murah, atau terjangkau. Jadi menggunakan yang positif, ya. Jadi kata kurang produktif ini ganti redaksionalnya. Itu menurut pendapat saya, ya. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan yang lain, ya, karena tes orang itu berbeda-beda. Kemudian untuk luaran program, jadi luaran programnya ini kalau untuk PKM ini kurang terfokus, Bapak Ibu, ya, untuk PKMK. Menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitar, meningkatkan karya ini. Nah, ini tidak terfokus. Nah, luaran program PKMK tidak seperti ini kalau saya membaca. Jadi disesuaikan, ya, disesuaikan dengan luaran yang diharapkan dari proposal. Kalau misalnya luarannya berupa misalnya video prototype, ya, ada videonya, nanti di sini disebutkan video prototype. Kalau misalnya artikel naratif review, berarti artikel naratif review yang disebutkan yang itu, ya, bukan luaran yang program yang seperti ini. Termasuk nanti ketika menyusun KBMI. KBMI luarannya seperti apa? Di sana sudah ada keterangan luaran yang harus dihasilkan mahasiswa ini. Artinya kalau di sana ada luaran wajib, luaran tambahan, luaran wajibnya didahulukan. Ya, usahakan kalau misalnya di sana luaran wajibnya 3, tiga-tiganya harus ada, ya. Misalnya kalau luaran wajibnya adalah harus artikel diterima di dalam jurnal nasional, artikel naratif, ya.
kemudian ada video prototipe usaha misalnya seperti itu, atau video profil usaha. Nah, itu nanti disertakan di sana ya, semuanya, atau disebutkan ya, maksud saya. Kemudian manfaat ini disesuaikan dengan catatan yang ada di atas ya. Tadi tujuannya apa, luarannya bagaimana, nanti manfaatnya apa. Nah, manfaat di sini di breakdown ya, di breakdown manfaat untuk mahasiswa. Manfaat untuk misalnya UM Buton, manfaat untuk masyarakat, manfaat untuk mitra. Kalau misalnya bisa di breakdown, atau misalnya manfaat praktis, manfaat teoritis, atau manfaat usaha, ya silahkan. Ya. Jadi poin-poin ini dikasih subkategori lagi, ya subkategori lagi, kemudian dideskripsikan. Ya. Lalu gambaran umum rencana usaha. Nah, kalau menurut saya untuk PKMK ini satu ya, kalau saya membaca ini tiba-tiba ada istilah bau-bau ya. Belum ada ceritanya di atas bau-bau. Jadi ceritanya itu tidak fokus ini, jadi ceritanya. Jadi ini yang nanti harus banyak diarahkan ya. Bagaimana mahasiswa membuat narasi cerita supaya flow informasinya itu terfokus gitu ya. Jadi tiba-tiba ada ini, kemudian sebagai bahan baku dalam pembuatan ini itu. Jadi kalau kami mengatakan dalam sebuah pelatihan itu ya ada basa-basinya terlebih dahulu iya, tetapi basa-basinya adalah tidak yang misalnya mak bendunduk ya, kalau di bahasa Jawa mak bendunduk itu tiba-tiba langsung sebagai bahan baku dalam pembuatan sekarang. Nah, ini tidak perlu diulang-ulang lagi Bapak Ibu. Jadi kalau sudah ada satu penyebutan sekarang dalam kurung balase kantong ramah lingkungan, ini nanti tidak perlu lagi ya. Tidak perlu lagi. Jadi cukup sekali saja mau digunakan balase kantong ramah lingkungan atau sekarang. Ya, sebagai bahan baku dalam pembuatan sekarang, koma, daun kelapa, daun nipah dan bambu merupakan bahan yang ramah lingkungan. Ya. Misalnya itu. Ini repetitif. Cukup gunakan salah satu. Mau sekarang atau balase kantong ramah lingkungan. Kalau saya merekomendasikan bentuk singkatnya saja, ya, itu. Kemudian kelebihan sekarang jenis bahan baku ini kurang kuat Bapak Ibu, ya kurang kuat. Tadi perkiraan harga ini mungkin lebih baik kalau misalnya sebelum ditabelkan, ya sebelum ditabelkan sudah ada deskripsinya panjang, ya dari perkiraan kalkulasi harganya bagaimana, kemudian lama pemakaiannya, ya itu sudah dikasih sub. Mohon maaf, apakah Bagaimana Pak?
Sebentar Bapak Ibu, anak saya lagi. Oke. Oke. Cek apakah suara saya bisa masuk Bapak Ibu? Bisa, Pak. Oke. Ya, mohon maaf tadi ada anak ambil Bluetooth. Oke, ada gangguan, oke. Jadi ini sudah di breakdown terlebih dahulu, nanti baru ini ya, baru dikasih tabelnya, tabel singkatnya. Ya, tabel singkatnya. Kalau diperlukan, kalau tidak diperlukan ya tidak perlu ya. Karena apa? Karena biasanya kan sudah ada jumlah halaman yang harus dipenuhi ya. Nah, nanti disesuaikan ya, kira-kira mana yang perlu dibutuh penjelasan lebih panjang, mana yang tidak, karena ada keterbatasan jumlah halaman yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Peluang pasarnya di sini juga tidak lengkap Bapak Ibu, peluang pasar. Ya. Mungkin contoh saya yang terkait yang kemarin memang spesifik tidak di PKMK ya, tetapi konsepnya hampir sama, bagaimana membahasakan peluang pasar itu yang kemudian nanti mahasiswa perlu dibekali sampai sana. Ya. Nah, sementara saya nanti sampai sini dulu karena saya belum membahas sampai ke bawah ya, nanti akan saya lanjutkan untuk ke depan. Kita lanjutkan yang berikutnya mungkin dengan dengan diskusi ya. Diskusi. Saya berharap ini nanti mahasiswa banyak yang berdiskusi, ini nampaknya mulai berkurang, mungkin mahasiswa banyak yang kuliah begitu, entah nanti monggo supaya lebih efektif pelaksanaannya nanti akan dilaksanakan weekdays atau mungkin malam. Oke, terima kasih Pak Cecep. Sama-sama, Pak. Terima kasih Pak Zainal atas pemaparan materi yang begitu sangat luar biasa terkait dengan bagaimana cara kita bisa menyusun proposal yang baik, ya. Dan tip dan trik tadi untuk penyusunan proposal juga saya sampaikan. Terkait dengan penyusunan proposal, mungkin dari Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang ingin bertanya terkait dengan cara atau proses penyusunan proposal yang baik, saya persilahkan. Sisa 11 orang ini, 9 orang berarti ini. Dari 22 tadi. 22 orang tadi sempat. 22 orang. Silakan Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa. Mau ada yang didiskusikan? Saya minta mungkin agar lebih efektif Bapak Ibu teman-teman mahasiswa untuk menyalakan terlebih dahulu kameranya supaya lebih komunikatif kita. Nur Hasni ya tadi mengangkat tangan, atau ada yang mau ditanyakan Nur Hasni? Mohon maaf Pak, salah pencet tadi. Oh, satu situ. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusunan proposal program kreativitas mahasiswa ini? Karena nanti ini teman-teman mahasiswa yang akan dituntut lebih produktif dan lebih aktif dalam kegiatan program kreativitas ini. Rina, ada kendala nggak kemarin penyusunan proposal, Rina? Bagaimana Rina? Siapa tahu kemarin ada kendala ketika menyusun proposal supaya disampaikan ke pakarnya langsung. Kalau kemarin Pak, untuk penyusunan itu lebih ke pemilihan kata-kata yang tepat, kata-kata yang mudah dipahami, yang maksudnya tersampaikan itu kayaknya kendala yang paling sulit. Kemudian tadi kan sempat dibahas soal kayak KBMI, ASMI, saya kan pernah juga diajak sama Pak Tovan untuk ikut itu. Dulu kita tentang merajut-merajut begitu, hanya saja pada saat itu
kita tuh memang hanya kita tidak dibimbing dan hanya berpatokan sama panduan-panduan yang berupa PDF itu. Jadi sudah tidak ada, kurang juga komunikasi dari dosennya juga tidak paham, sama yang hanya disuruh ikuti saja panduan. Seperti itu, Pak. Nah, mungkin nanti setelah ini nanti kita akan dipandu ya. Mungkin ada arahan Pak Zainal. Oke. Kalau boleh tahu Pak Caca posisinya sebagai apa Pak di Buton, UM Buton? Saya Ketua kebetulan di LP2M. enggak, sekretaris Pak. Di sekretaris. Kalau kegiatan kemahasiswaan memang mungkin tidak di LP2M ya Pak. Biasanya LP2M khusus yang dosen ya. Kalau di UM Buton itu termasuk membawahi mahasiswa? Enggak ya. Oke. Mungkin ini gawenya WR3 atau bidang kemahasiswaan. Bidang kemahasiswaan untuk meramu bagaimana supaya nanti ada satu event. Kalau misalnya tidak ada, mungkin LP2M bisa menyelenggarakan satu event khusus melakukan pendampingan mahasiswa. Kalau hibah-hibah biasanya kami justru dengan BPM Pak, khusus hibahnya ya. Tetapi tetap kami melibatkan dari LP2M dan juga teman-teman dari bidang kemahasiswaan sebagai PIC. Itu karena hibah itu nanti dikelola di universitas dananya, itu tentu kalau penelitian, pengabdian, dan juga kegiatan kewirausahaan mungkin kalau misalnya bisa dikatakanlah dikelola oleh LP2M mungkin itu lebih baik. Oleh karena itu nanti setiap kali ada informasi ini, buat sosialisasi Pak khusus. Ya, kami setiap ada event MBKM itu selalu kami sampaikan dulu filenya PDF itu yang dari pusat. Kemudian kami akan undang para pemangku kepentingan atau pimpinan baik itu prodi, fakultas maupun universitas untuk hadir. Untuk kami sampaikan sosialisasi itu. Kemudian dari sosialisasi itu kami nanti akan adakan semacam sosialisasi khusus mahasiswa biasanya weekend kalau kami mengadakan. Sabtu atau Minggu. Kemudian kita bekali. Yang saya tugasi adalah PIC-nya. Jadi kalau PIC-nya khusus katakan kewirausahaan, itu kan kalau kegiatan MBKM itu kan ada 9 ya. 9 itu sudah ada PIC, koordinator PT. Maka dia yang bertanggung jawab untuk menghandle acara sosialisasi itu kepada mahasiswa. Disampaikan, dikasih arahan. Nanti kita invite misalnya narasumber, biasanya pakar dari kami yang menjadi juri nasional, itu kami undang ya, untuk memberi pembekalan kepada mahasiswa. Nah, biasanya kalau seperti itu kami bisa, kalau hari weekend itu kami bisa mengundang banyak Pak, karena memang setiap himpunan mahasiswa itu kan mereka punya underbow ini ya, untuk karya ilmiah ya Pak. Kalau boleh tahu di UM ada ya Pak ya, underbow-nya? Belum Pak. Nah ini yang nanti barangkali perlu dipikirkan Pak Cacep dan kawan-kawan dari LP2M, barangkali nanti yang punya kewenangan untuk menyampaikan ide gagasan ini kepada pimpinan, yang barangkali nanti bidang kemahasiswaan yang katakanlah supaya bisa terakselerasi kegiatan ilmiah mahasiswa itu bagaimana. Jadi nanti ditarget setelah nanti ada, dibentuk dulu aja. Dibentuk dulu. Katakanlah dari bidang underbow sama di UKM-nya itu harus ada. Kalau di UKM kami ada RIPTEK namanya ya, riset pengembangan teknologi. Itu tingkat universitas, kemudian nanti ada kalau di matematika di kami ada KIM, karya ilmiah matematika, kemudian di kami juga ada karya ilmiah mahasiswa ilmu komputer dan seterusnya. Jadi mereka sudah punya itu. Dan setiap tahun mereka harus punya event nasional. Event nasional ini sebenarnya ya untuk mengakselerasi mahasiswa-mahasiswa internal sendiri ya, untuk terlibat di sana, nanti berkompetisi dengan teman-teman dari kampus lain. Nah, ini adalah cara kita mengasah. Kalau misalnya mahasiswa belum punya pengalaman, tidak ada wadah, tidak ada fasilitas, memang nanti agak susah untuk bergeraknya. Sehingga mau tidak mau, kalau mau nanti ada orientasi masuk ke sana, ya mahasiswa diprioritaskan, setidaknya nanti target ada berapa proposal yang lolos untuk awal. Nah itu nanti monggo. Nah dari kalau misalnya nanti sudah punya pola, saya yakin nanti lebih mudah Pak. Apalagi kalau misalnya sudah ada mahasiswa-mahasiswa yang sudah sekali lolos, itu nanti kalau boleh tahu
Saudara Rina Handayani ini sudah pernah lolos? Belum Sudah pernah berkompetisi? Berkompetisi sudah Pak, tapi belum pernah lolos deh nih. Oke, artinya sudah pernah ikut ya. Artinya yang sudah pernah ikut biasanya mudah untuk menggali gagasan, Pak. Ini yang kemudian, ini adalah mutiara-mutiara yang perlu dipoles ya, supaya nanti shining begitu, bersinar. Seperti Mbak Rina, ini aset yang bagus, ya, aset yang bagus yang nanti bisa sering didampingi, diajak, ya, supaya nanti lebih peka lagi membaca situasi yang ada di sana yang barangkali nanti diangkat ide gagasannya. Mahasiswa-mahasiswa saya semester 1 itu biasanya saya lihat dulu Pak, yang semester 1 ini ya, atau semester biasanya saya iming-imingi dulu seperti ini, seperti saya mengiming-imingi teman-teman dari UM Buton ya. Saya iming-imingi. Kalau saya memang mengiming-iminginya adalah nanti saya dampingi, nanti saya ajak menulis international journal. Nanti kalau misalnya didanai, kalau suatu saat Pak J ada project, nanti bisa ikut project saya. Nanti kalau kita bisa international conference di luar negeri, kalau ada dananya saya ajak. Nah, saya iming-imingi seperti itu dan mereka antusias begitu. Memang tidak semua Pak. Seleksi alam itu yang nanti kelihatan ya. Nanti siapa yang betul-betul antusias, yang ingin itu mau didampingi. Nah, alhamdulillah itu menghasilkan beberapa mahasiswa yang memang punya orientasi di sana dan selalu pertama ya juara 3, Pak saya juara 3 gitu ya, juara 3, terus juara 2, alhamdulillah sekarang juara 1. Nah ini mereka berproses. Prosesnya itu butuh media dia berkompetisi, media mereka matang untuk memaparkan konsep dengan bahasa yang bagus, dengan PowerPoint yang menarik dan seterusnya. Jadi dengan sekali mengikuti kegiatan itu nanti mahasiswa bisa mendapatkan mendapatkan kuncinya ya. Oh ternyata kalau nanti mau berhasil kuncinya seperti ini, cara presentasinya seperti ini. Ya, itu kelihatan Bapak Ibu kalau saya jadi juri nasional, siapa yang baru sekali presentasi lolos ke grand final atau siapa yang sudah berkali-kali itu bisa kelihatan. Cara dia berpresentasi itu tidak biasa biasanya yang sudah berkali-kali. Ya biasanya ada deklamasi dulu di awal, ada puisi dan sebagainya sampai nanti ada jargon-jargon baru masuk ke poinnya. Nah, ini yang kadang saya saja wow begitu ya. Saya tidak bisa seperti itu. Saudara luar biasa, masih mahasiswa sudah presentasinya sangat luar biasa, sangat menggebu-gebu begitu. Nah, ini yang kemudian barangkali mahasiswa-mahasiswa ini ketika nanti ada event-event itu disuruh melihat, Pak. Saya biasanya mengundang mahasiswa, kalau saya jadi juri saya izin. Boleh tidak mahasiswa saya ngintip kayak gitu. Jadi mahasiswa saya ngintip, Pak. Saya ajak semua ngintip, yuk dilihat ini loh idenya seperti itu. Idenya sederhana kan, tetapi bisa dipoles gitu. Bagaimana membawa ide sederhana itu kemudian menjadi sebuah gagasan yang menarik untuk diungkapkan. Nah, itu yang perlu dilatih. Itu saja sih, Pak. Ya. Terima kasih Pak masukannya, luar biasa sekali. Mudah-mudahan harapan kami juga dari hasil dari kegiatan data share ini, nantinya teman-teman mahasiswa ini lebih produktif dan proaktif terkait dengan penulisan karya ilmiah, terutama untuk mendapatkan hibah kompetisi di luar sana. Ya, karena banyak sekali event-event terkait dengan program kreativitas mahasiswa. Yang tadi sudah dipaparkan sama materi kita, dan nanti mungkin akan dijadwalkan kembali untuk pertemuan kita. Nah, dari Bapak Ibu dosen pendamping mungkin bisa lebih menyarankan lagi teman-teman mahasiswanya agar lebih ikut dan lebih komunikatif dengan pemateri kita. Ya, karena tinggal satu pertemuan lagi sesi terakhir. Ya. Ya. Kalau mungkin saya mohon maaf saya menyela Pak Cacap. Jadi saya ada pengalaman juga mengajar di swasta Pak. Jadi saya paham betul bagaimana harus memperlakukan teman-teman mahasiswa ini ya. Karena
masing-masing mahasiswa punya keunikan begitu kan, dan masing-masing perguruan tinggi punya kultur yang berbeda. Jadi waktu itu saya mengajar di beberapa tempat memang Pak, ya sudah menjadi pegawai negeri, kemudian saya ingin menambah banyak pengalaman mengajar karena saya tidak punya background mengajar waktu itu, sehingga saya ingin supaya terbiasa mengajar di depan mahasiswa itu kan saya tidak pede Pak pas awal-awal, sehingga saya mengajar di tempat lain di kampus swasta, dan itu memang betul cara saya memperlakukan mahasiswa yang ada di PTS kemudian di negeri. Kalau di negeri saya mah enak-enak saja ya Pak ya, inputnya sudah oke begitu sehingga saya sampaikan, tetapi memang satu lagi Pak kuncinya memang butuh kesabaran, butuh banyak dibimbing. Itu yang saya yakin Pak Cacap sudah banyak makan garam ya di sini. Jadi termasuk nanti kulturnya itu bagaimana membangun kultur. Nah, posisinya Pak Cacap ini kan strategis begitu untuk bisa memberikan masukan kepada pimpinan yang barangkali nanti bisa diupayakanlah organisasi-organisasi untuk akselerasi kegiatan keilmiahan mahasiswa. Itu aja. Terima kasih Pak. Mungkin itu saja untuk pertemuan siang hari ini. Jangan lupa teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu untuk mengisi absen yang sudah saya bagikan di di atas tadi. Saya kirimkan kembali, siapa tahu ada yang terlewat Bapak Ibu untuk absennya. Saya minta Bapak Ibu untuk menyalakan dulu kamera dan teman-teman mahasiswa agar kita bisa berfoto bersama-sama. Oke. Baik, saya hitung sampai hitungan ketiga. Saya akan melakukan sesi foto ya. Baik. 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bapak Ibu, mohon maaf. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan yang sudah berkenan hadir di kegiatan data sharing pada siang hari ini, dan terima kasih sekali pada pemateri Pak Zainal Abidin yang selalu bersabar dan selalu memberikan motivasi untuk teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Muhammadiyah Buton, dan tentunya untuk kita selaku dosen pembimbing juga mudah-mudahan lebih semangat lagi untuk bisa membina dan membimbing teman-teman mahasiswa yang ada di kampus kita ini. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cacep. Sama-sama Pak. Teman-teman Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman mahasiswa. Oke. Tinggal terakhir Pak Cacep ya. Disemangati semuanya Pak, nanti biar 10 proposal ya. Kemarin baru berapa ya Pak ya? 5 Pak. Ada 5 ya. Mudah-mudahan bisa terpenuhi 10. Bisa Pak, insya Allah ada. Oke. Terima kasih Pak Cacep. Iya, sama-sama. Meninggalkan ruangan. Iya, Pak. Makasih. Pak lagi di mobil ini Pak. Saya lab ya teman-teman. Terima kasih Nur Hasni, Rina, Tika, dan Nelviati dari IPM.